Pemerintah Kota Mataram telah menyetujui rencana pelebaran jalan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni untuk terusan Jalan Caturwarga yang merupakan jalan provinsi dimulai dari jembatan Jalan Caturwarga berlanjut ke barat, yakni Jalan Pendidikan hingga ke Jalan R. Suprapto belakang Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mencatat 427 pohon ditebang untuk proyek pelebaran Jalan Caturwarga, Jalan R. Suprapto. Jumlah tersebut mengikuti kebutuhan pelebaran hingga 3 meter untuk masing-masing sisi jalan. Jadi dia katakan dan selalu dirasakan begitu kita mencegah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Nazarudin mengungkapkan untuk penanaman kembali pohon di sepanjang jalan tersebut pihaknya sepenuhnya menyerahkan pada kontraktor sesuai dengan rancangan proyek di tingkat provinsi. Pemkot Mataram sendiri, menurut Nazarudin, hanya bisa mengintervensi jenis pohon yang harus ditanam. Kendati demikian, proses penanaman kembali tentunya masih akan menunggu proses pengerjaan jalan dimulai. Mengingat setelah penebangan pohon dilakukan, masih ada proses pembebasan lahan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Miftahur Rahman menyebutkan anggaran yang telah disiapkan untuk pelebaran Jalan Caturwarga dan Jalan R. Suprapto baru sebesar 5 miliar dengan target pelebaran masing-masing 3 meter untuk kedua sisi jalan. Selain pemotongan pohon yang ada di jalur tersebut, potensi pembebasan lahan sulit dihindari. Anggaran biaya 5 miliar diperuntukkan untuk biaya operasional seperti konsultasi publik, sosialisasi masyarakat, pendaftaran termasuk nanti pematokan, kemudian baru biaya pembebasan lahan. Menurut Miftahur Rahman, besarnya anggaran yang disiapkan saat ini memang sangat tidak mencukupi, namun mempertimbangkan proyek pelebaran jalan akan membutuhkan jangka waktu panjang, telah dicapai kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk dapat dilakukan pembayaran secara bertahap mengikuti kebutuhan di lapangan. Pembebasan lahan sendiri menjadi tantangan utama, mengingat banyaknya rumah dan toko yang memiliki jarak sangat dekat dengan badan jalan di sepanjang jalur tersebut, termasuk untuk kantor-kantor pemerintah dan gedung pendidikan. Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat, Murdani mengatakan, penebangan ratusan pohon di Mataram berdampak pada berkurangnya kapasitas O2 di Kota Mataram yang secara tidak langsung juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Murdani menjelaskan sesuai undang-undang, kota seharusnya menyediakan 30% ruang terbuka hijau. Dengan ditebangnya ratusan pohon, otomatis mengurangi jumlah ruang terbuka hijau di Mataram. Data Walhi NTB Kota Mataram baru menyediakan sebanyak 12,7% jumlah ruang terbuka hijau. Padahal, mandat undang-undang tentang tata ruang kota seharusnya Pemkot Mataram menyediakan 30% jumlah ruang terbuka hijau dari luas wilayah Kota Mataram. Jika terjadi penebangan ratusan pohon, maka secara otomatis akan mengurangi persentase ruang terbuka hijau. Itu akan berdampak pada kualitas kesehatan kehidupan masyarakat kota semakin berkurang. Kritik Murdani, Pemkot Mataram seharusnya menyiapkan alternatif lain sebelum menebang ratusan pohon di 3 titik kawasan Kota Mataram. Banyaknya pohon yang ditebang, kata Murdani, berdampak pada semakin panasnya kondisi cuaca di sekitar lokasi penebangan. Murdani pun mencontohkan penebangan pohon di Jalan Pendidikan Kota Mataram yang semulanya rindang akan berubah menjadi lebih panas. Ia mengingatkan bahwa butuh waktu puluhan tahun untuk menikmati pertumbuhan pohon yang membuat rindangnya kondisi sekitar. Penebangan pohon seharusnya dilakukan melalui kajian mendalam, apalagi untuk pembangunan infrastruktur.